Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa kita hari ini di tanggal 16 Agustus dengan judul Pengobatan di Sumbernya. Penjelasannya, si orang lumpuh telah diturunkan ke hadapan Yesus dan semua mata tertuju pada Yesus. Apakah ia akan memilih untuk menyembuhkan seorang yang sudah jelas berdosa? Apakah dia akan mengucapkan sepatah kata untuk menegur penyakitnya? Bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu? Apa hal pertama yang Yesus lakukan untuknya? Bacalah di dalam Markus 2 ayat 5 sampai ke 12. Ayat-ayat ini menceritakan bahwa pertama kali ketika Yesus melihat sahabat-sahabatnya menurunkan si orang lumpuh tersebut, Yesus mengucapkan kalimat ini. Hai anakku, dosamu diampuni. Kalimat panggilan "Hai anakku" merupakan panggilan akrab yang dirasakan oleh orang lumpuh ini, di mana dia merasakan adanya hubungan keluarga dan dia pun memiliki rasa sukacita bahwa dia diakui. Karena kita sering tidak menyadari suatu penyakit sampai kita melihat gejalanya. Kita sering menganggap penyakit itu hanya sebagai gejalanya saja. Kita berpikir bahwa menghilangkan gejala berarti penyembuhan. Yesus mendekati penyakit secara berbeda. Dia mengetahui akar dari semua penderitaan dan penyakit dan ingin mengobati ini dulu. Dalam kasus si orang lumpuh, alih-alih segera mengobati dampak penyakitnya yang jelas, Yesus langsung menuju ke akar masalah yang paling mengganggu orang itu. Si orang lumpuh merasakan beban rasa bersalah dan keterpisahannya dari Allah lebih berat daripada penyakitnya. Seseorang yang beristirahat di dalam Tuhan mampu menanggung penderitaan fisik apapun yang mungkin menimpanya di dunia yang sakit dosa ini. Maka Yesus langsung menuju ke akarnya dan menawarkan pengampunan terlebih dahulu. Para pemimpin agama terkejut ketika mereka mendengar Yesus mengucapkan pengampunan. Sebagai jawaban atas tuduhan mereka yang tak terucapkan, Yesus mengajukan pertanyaan. Bacalah dalam Markus 2 ayat 8 dan 9. Tantangan apa yang Yesus berikan kepada para ahli Taurat di sana? Apa isu yang sebenarnya Yesus hadapi? Kedua ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menyampaikan kalimat kepada para pemimpin agama tersebut, yaitu, manakah yang lebih mudah diucapkan? Dosamu sudah diampuni? Ataukah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Dari peristiwa ini kita tahu di dalam rumah di mana Yesus berada, yang ada di sana bukan hanya orang-orang yang rindu untuk mendengar Yesus menyampaikan firman, orang-orang yang rindu untuk disembuhkan, tetapi di sana juga ada orang-orang pemimpin agama yang ingin mencari kesalahan Yesus. Mari kita hindari hal-hal seperti ini, yaitu keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi biarlah kita boleh lebih mengarah mengikuti teladan Yesus. Mari kita berempati kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita, melihat lebih jauh ke dalam apa kebutuhan mereka. Bicara umumnya murah, tetapi tidak ketika Allah berbicara. Dengan firman Tuhan yang berkuasa, semua hal menjadi ada sesuai dengan yang dituliskan dalam Kejadian 1. Meskipun pengampunan bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat, itu mahal. Pengampunan mengorbankan nyawa anak Allah di kayu salib, yang lainnya tambahan. Untuk menunjukkan kekuatan dan realitas pengampunan, Yesus kemudian memilih untuk menyembuhkan orang lumpuh. Allah ingin menyembuhkan kita di dalam lebih dulu. Dan kadang-kadang dia memilih untuk membawa kepada kita kesembuhan fisik segera, seperti dengan si orang lumpuh. Atau kadang-kadang kita harus menunggu pagi kebangkitan untuk mengalami penyembuhan fisik. Bagaimanapun juga, Juru Selamat kita menginginkan kita untuk dapat beristirahat dalam kepastian akan kasih dan kasih karunia, serta pengampunannya, bahkan sekarang, bahkan di tengah penderitaan kita. Bagaimana kita dapat menemukan istirahat dan kedamaian, bahkan ketika doa kita untuk penyembuhan tidak dijawab?
setidaknya sekarang? Duka dan kekecewaan bukan hanya dialami oleh orang yang sakit, tetapi juga seringkali turut dialami oleh keluarga yang terus menyampaikan doa-doa mereka untuk kesembuhan orang yang terkasih. Dan terkadang doa-doa tersebut tidak dijawab seperti yang diharapkan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi masing-masing kita. Bukan hanya tentang mengalami duka dan kekecewaan dalam kematian, ada kematian, ada juga kehidupan. Banyak juga rumah tangga yang turut ingin memiliki kehadiran buah hati, kehidupan baru dalam rumah tangganya. Sudah bertahun-tahun juga terus berdoa, tapi Tuhan belum menjawab kebutuhan doa mereka. Hal yang sama pun turut dirasakan oleh orang-orang ini. Ada duka, ada kekecewaan. Tapi apapun itu, kita terus percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi masing-masing kita. Dan yang terpenting, janganlah ada dari kita menyalahkan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang paling mengerti diri kami dan kebutuhan serta kesedihan hati kami. Kami tahu semua hal yang kami pikirkan terbuka di hadapan Tuhan. Kami rindu kuasa Tuhan boleh menjadi bagian kami, merawat diri kami, kebutuhan rohani kami, kebutuhan fisik kami, akan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah setiap hal yang kami lalui, dalam setiap proses pertumbuhan iman kami, Tuhan akan terus bersama melindungi dan menuntun langkah kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami boleh terus merasakan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan bersandar kepada Tuhan. Terus memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Biarlah setiap hal-hal sulit yang kami lewati, Tuhan akan memberikan kepada kami orang-orang yang akan turut mendukung, memberikan motivasi dan juga dorongan yang positif. Kami pun turut merasakan bahwa kami tidak sendirian, karena Tuhan memperhatikan kami. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita bertemu esok hari untuk bacaan selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.